Sebenarnya Indonesia itu kaya banget, dari tanaman-tanamannya dan dari tanaman inilah yang menjadi bahan parfum gitu kan. Banyak banget, bahan yang ambil dari sini dan ini barang bahan yang mahal-mahal yang dipakai di perfumery, yang luxury lah gitu seperti itu. Oke. Yes, itu banyak banget yang dari Indonesia dan kualitasnya yang the best itu harus dapetinnya di Indonesia. Founders Theory. Hai folks, kita kedatangan lulusan University of Washington jurusan kimia yang bikin bisnis di industri beauty, Dewi Kau. Hai Dewi, Hai, thank you for being here. thank you for having me here. Dewi, boleh gak diceritain pengalaman atau background pendidikan Dewi? Sure. Background saya adalah di chemical engineering and minoring in chemistry. So I graduated from University of Washington di Seattle. Setelah itu sempat juga belajar tentang parfum. Yes, setelah itu banyak sih sebenarnya lanjutannya ya. Silakan diceritakan. Jadi I also did organic formulation, belajar meracik Ya, skincare gitu botanica. dari Formula Botanica. Sebelumnya sempat di School of Natural Skincare, sempat ke Robert Tisserand Institute. Jadi untuk orang yang senang essential oils itu Essential oil. essential oils. Robert Tisserand itu dia banyak melakukan safety dan efficacy gitu. Jadi kalau oil ini buat apa kayak gitu-gitu. Terus after that I lanjut lagi di Grasse Perfumery Institute atau GIP. Grasse International Perfumery Di Institute. Prancis. Di Prancis di Grasse, betul. Itu salah satu pusatnya perfumery. Jadi awal banget the history of perfumery itu dimulai dari sana, dari Grasse. Makanya institutnya mereka itu cukup terkenal. Kalau History maksudnya salah satu yang negara atau tempat pertama pertama hasilin parfum. kali orang bikin perfume gitu. Di situ? Betul. Wih. Di situ. Kalau di Perancis itu mereka ada 2 or maybe 3, two that I know of yang terkenal sekolah perfumnya. Salah satunya adalah tadi di GIP atau Grasse Institute itu. Yang kedua itu di Ipsika, itu di lebih dekat ke Perancis lah. Ini kan di Southern France ya, kayak gitu. Interesting. Biasanya founders yang kita undang itu kita anggap street smart. Oke. Kebanyakan begitu. Street smart dalam artian mereka nemuin kesempatan bisnis, peluang bisnisnya itu dari pengalaman aja. Tapi beberapa memang ada yang book smart atau school smart gitu ya. Nah, salah satunya Dewi hadir di sini buat aku tuh pengen bahwa menjelaskan orang tuh jangan bilang gini, teori-teori doang nggak penting, prakteknya aja, teori mah gampang. Ih, nggak gitu, praktek apa yang mau dipraktekin kalau nggak ada teorinya. Iya. Tapi sebaliknya juga, Iya. aku nggak suka kalau ada orang terlalu mengandalkan teori dan kesannya kalau nggak punya pendidikan tinggi nggak bisa berhasil. Yes. Toh dua-duanya itu nggak ada yang menjamin apapun, tapi dua-duanya kan bisa jadi jalur masuk yang Ya. kemanapun kan ya. Iya, betul. Dewi setelah banyak melanglang buana ke berbagai negara, kenapa balik ke Indonesia untuk membangun bisnis di Indonesia? Kalau ditanya mungkin I have no choice ya. Jadi dari kecil memang udah di luar dan kepinginnya tetap di luar sampai sekarang pun kalau ditanya, if you have an option mau di Indonesia atau di luar, I will still choose di luar gitu. Jadi balik ke Indonesia itu is sort of against my will at that time. Sempat bingung juga, sempat kayak aduh ngapain sih balik ke Indonesia, why kayak gak terima gitu kan. Tapi ternyata memang there is a purpose gitu kan in our life, there's always a purpose yang okay, that's why gitu, it makes sense gitu. Ternyata memang balik ke Indonesia supaya I can start this business. Karena I think it will be a lot tougher ya, misalkan kalau mulai bisnis di luar negeri dan segala macam gitu. Nice. Ngomongin purpose, tadi aku pikir bakal bawa ke hal-hal superstitious gitu ya. Tapi nggak ada masalah juga. Pokoknya kita di sini lintas agama, lintas kepercayaan, apapun bisa share. Di sini ada yang bawa ayat Al-Quran, ada yang bawa ayat Alkitab. Silakan. Cuman poinnya adalah purpose-nya selain bikin bisnis, apakah Dewi ngerasa ada sesuatu, misalnya contoh, apakah Dewi ngerasa ada potensi Indonesia yang bisa digali, tapi ini yang benar-benar honest dari bayangan Dewi, atau memang sesederhana pasar di sini lebih mudah dipenetrasi? Bukan masalah mudah dipenetrasi kali ya. Maybe it's more of satu mungkin support sistemnya gitu. Jadi being a foreigner my whole life karena kan di luar terus gitu kan.
tentunya apa-apa as a foreigner tuh lebih susah gitu karena kan apa-apa kan orang asing gitu kan PMA gitu. It's always very difficult. Jadinya untuk kayak contoh di Amerika, untuk kita stay di Amerika aja susah kalau nggak ada visa dan segala macam. Kalau misalkan mau mulai bisnis pun juga support sistemnya seperti apa gitu. How do you start a business, kayak inkorporasi PT-nya tuh gimana gitu kan. Kalau di sini kan karena my family, I mean I was born here, my family di sini, jadi jauh lebih mudah untuk bikin PT, ya udah nih gini caranya, gini tuh. You know, it's just a lot easier. Bikin rekening bank, ya gini nih. Misalnya, you know, it's just a lot easier. Know-how-nya simple lah. Know-how-nya simple, ya udah tinggal jalanin aja Okay. gitu. Seperti itu. I think it's more around that sih. Dan juga di Indonesia itu I feel that karena untuk start a business gitu ya, entry levelnya tuh masih gampang gitu. Kenapa? Area level masih Menurut Dewi? gampang. I think it's just a lot cheaper aja sih gitu. Atau karena kompetitornya lebih less kompetitif? Kalau dibilang less kompetitif, I don't think so ya, karena Gitu ya? UMKM di sini banyak banget kan. I don't think it Tapi is less. entrepreneurs ini cuma 3,4%. Di US mungkin 12%. Well, Berasa gak? Atau di industrinya Dewi nggak kerasa karena industrinya seksi gitu ya? Industrinya dikejar setiap tahun ada persaingan baru gitu ya? tapi memang benar sih if you put it that way ya. Karena kalau secara skincare industry, the whole beauty industry, walaupun Indonesia secara populasi kan ya hampir kayak Amerika berapa sih 70%-nya dari Amerika kali ya. I mean it's very close gitu. Tapi secara nilai beauty industry we're only 10% of them. Okay. Jadi there's still a lot of potential and a lot of growth gitu yang masih belum nyampe ke sana gitu. Jadi kalau mau dibilang memang skincare industry itu masih pretty small, dalam tanda kutip pretty small. Ya, There's still a lot of potential sih, definitely. menarik. Yeah. Gimana ceritanya pertama kali bikin Skin Dewi? Kapan dan bagaimana ceritanya? Yes, itu awal mulanya banget 2014 anak saya dilahirkan dengan kondisi skin problem namanya atopic dermatitis atau eczema lah ya umumnya gitu. Sebenarnya anak saya yang pertama juga ada eczema ini, cuman it was mild, jadi nggak yang sampai terlalu inilah ya concerning banget gitu. Nah yang kedua ini ternyata loh kok udah dicobain segala macam cara kok nggak getting better ya, it's getting worse gitu. Nah dari situ akhirnya I decided to do more research dan akhirnya ya long story shortnya itu saya lagi inspirasi datang pas saya lagi ke Jerman. Dan I saw they have so many organic dan natural products gitu kan. Lebih ke untuk daily use sih sebenarnya. They also have skincare. Tapi daily use mungkin kalau kita versi jamu gitu ya. Tapi ini versinya mereka gitu kan. Misalkan kalau pilek pakai apa Echinacea gitu misalkan. Kalau sariawan pakai apa gitu kayak gitu-gitu. Jadi kayak keren banget ya. Mereka ada segala macam penyakit. Pakainya natural remedies atau kalau di Jerman kan organik itu bio disebutnya kan. So mereka apa-apa pakai namanya bio gitu. Keren banget ya. Dan it was just an inspiration at that time gitu. Maksudnya kalau misalkan tanaman-tanaman ini bisa bantu ngobatin common ailments loh yang hari-hari kita punya problem, why not also for the skin gitu loh. Awalnya dari sana. Nah pulang dari situ then I decided to do more research gitu. Jadi kayak misalkan tanaman apa sih fungsinya, apa sih, kenapa, how does that work sih kayak gitu. Ya udah awalnya dari situ. It wasn't like ya udah deh gue bikin bisnis besok, nggak, it wasn't like that. It was more like okay, so I have this problem, ini potential solution, so what do I do? Ya udah doing research dulu aja gitu. Nah dari situ ternyata ada sekolah-sekolah yang ngajarin organic skincare formulation gitu. Terus jadi I thought yaudah deh kalau gitu I should do it properly gitu. Karena kalau salah kan kesian anaknya kan, anaknya jadi kelinci percobaannya kan. Oh jadi masuk ke organic skincare formulation itu setelah kepikir dari Jerman itu? Betul. Oh, I see. Betul. Terus Okay. jadinya pikirannya oke deh kalau gitu I should do it properly gitu daripada cuman baca-baca resep. Karena kan banyak there's a lot of recipes di YouTube yang ini bikin body butter pakai shea butter begini caranya 1 sendok teh ini gitu kan. Itu that's not the proper way to do it gitu. Karena kalau misalkan salah malah lebih kesian, hasilnya lebih kesian gitu kan. So I decided to do it properly, belajar biar ngerti juga sih kayak safety-nya terutama ya.
Karena memang ujung-ujungnya like you said gitu, there's also theory, there's also praktek gitu kan. Kalau dalam formulasi we need both gitu, karena we do need the safety aspect of it, kayak misalkan ini pakai dosisnya berapa, kalau kelebihan ini bisa malahan jadi backfire nih, malah jadi problem nih gitu. So we do need teori-teori seperti itunya. Ya. Tapi sisanya memang it's all creation, it's all art jadinya. It's a mix of science and art. Karena ada efek sinergi, ada efek segala macam yang kita, oh kalau ini tambah ini jadinya gimana ya? And then you have to try it out gitu, seperti itu. Interesting. Dan jadi pertama kali berdiri di 2000? Anak saya sakitnya lahirnya itu 2014, and then I started langsung mulai dari itu temporary June. Berdirinya this is where it gets fuzzy, karena mulai dari rumah dulu gitu. Oke. Klien Jadi pertama, pasien pertama itu anak pasien sendiri. pertama, anak 2014 berarti itu ya? Itu 2014. 2015 mulai diseriusin lah ya, kayak gitu. Dan akhirnya I thought that okay, ini ilmu yang harus di-sharing karena I see that there's a lot of people out there yang punya masalah kulit dan gak tahu harus gimana gitu kan. What do I do? Pakai apa kayak gitu. Jadi dari sana then I thought okay, I need to share this knowledge. Jadi di tahun 2015-an exactly-nya nggak tahu kapan mulai ngajarin workshop. Jadi my passion itu lebih ke tadinya empowering people, teaching, sharing my knowledge, sharing education dan segala macam. So in 2015 mulai ngajar workshop. Nah seiring waktu berjalan, 2016 mungkin lebih serius lah, lebih ada rutin workshopnya gitu kan. 2015 lebih ke teman-teman, mau belajar bikin ini gak, lebih kayak gitu modelannya gitu. 2016 lebih diseriusin. And 2018 kita baru launching our first products. The Skin Dewi. The Skin Dewi products, betul. Winning product atau hero produknya apa? Kalau Indonesia tentunya nggak jauh dari brightening, sama jerawat. Ya oke. Brightening berarti serum? Serum, betul. Okay. It can be in any form sih kalau di Indonesia. Tapi kalau kita punya bentukannya serum, namanya Okay. Helichrysum Vitamin C Serum. Sorry apa? Helichrysum itu nama tanamannya, and then kita pakai juga vitamin C, jadi namanya Helichrysum Vitamin C. Ada nggak produk lain di Indonesia yang pakai Helichrysum? Di Indonesia, I'm not sure, tapi Helichrysum itu terkenalnya dari L'Occitane. Kalau bahasanya panggilnya Occitan ya, saya nggak tahu how to properly pronounce it. Ya, tapi kalau kita Indo ngomongnya Helichrysum L'Occitane. itu apa ya? Maksudnya kalau nama familiarnya? Itu nama latinnya? Itu nama latinnya, ada nama julukannya disebutnya Immortel kalau pernah dengar. Immortel. Kalau ngelihat tokonya L'Occitane yang kuning-kuning, that's the flower. Itu tanamannya. Itu fungsinya untuk mencerahkan. Dia fungsinya sebenarnya untuk wound healing, untuk scar, kayak misalkan ada bekas luka, misalkan habis operasi gitu kan ada bekasnya, scarring. Nah itu dia bantu untuk wound healing sama menghilangkan scarnya. Jadi jatuh ke mencerahkan juga. Karena itu biasanya nggak diselesaikan sama skincare tapi lebih ke fractionalizer. You can go that way, tapi kan nggak mungkin kita laser tiap hari ya. Tetap you need daily maintenance ya. juga, betul. Menarik. Betul. Dari cerita pembangunan bisnis Skin Dewi, pernah ada cerita paling sukses sama nanti paling gagal. Okay. Paling suksesnya apa? Yang sukses nggak harus tentang, bisa jadi tentang jumlah penjualan, tapi nggak harus itu. Bisa juga tentang orang yang sangat terbantu dengan produk, terserah. Tapi apa yang paling memorable selama jalanin Skin Dewi dari 2014, 2018 launching sampai 2024, yang paling memorable yang kamu anggap ini membanggakan banget selama aku bikin Skin Dewi apa? Kalau dibilang paling memorable, karena balik lagi for me, again balik lagi semua orang punya ini motivasi beda-beda ya. Kalau for me itu I would never start a business yang nggak ada internal meaningnya, nggak ada fulfillmentnya gitu. Jadi balik lagi kan tadi ngomong-ngomong soal purpose gitu ya. Jadi for me it's more in line to that. Nah karena dimulainya Skin Dewi itu adalah untuk empowering, untuk ngebantu orang. Jadi kalau dibilang paling successful atau paling memorable is when I get those thank yous gitu. Jadi banyak klientel kita. Which thank you yang most special? Ya, ada satu. Jadi most klien kita tuh memang problematic skin gitu kan. Ada satu klienku ini, itu cukup kalau lihat foto-fotonya gitu ya, it's like jerawat on top of jerawat on top of jerawat. Dan ini orang yang seumur hidup nggak pernah jerawatan. Tiba-tiba maksudnya? Tiba-tiba. Jadi kemarin belum, tiba-tiba besok udah gitu kayak something like that.
Multiple issues sih, Oke. multiple issues. Jadi dia bener-bener yang satu muka tuh parah banget. Dia kasih lihat fotonya, ini 1 bulan yang lalu, ini foto sekarang kayak, hah, yang bener nih, ini nih orang yang sama yang sampai kayak besegitunya gitu. Dan dia udah coba berbagai macam cara sampai yang udah helpless banget. Aduh, ini gimana nih gitu kan. Nah tentunya when it comes to jerawat atau eczema sama, itu nggak bisa cuma dia udah pakai produk ini kelar gitu. It's not one thing, one solution gitu kan. It's multifaceted gitu. Jadi harus lihat juga, oke internalnya gimana nih, ada apa yang harus diperbaiki nih, ada kondisi hormonnya gak atau ada apanya gak. Jadi memang I do work with another doctors that I also work with dengan buat anakku juga. Jadi dari sana kita tackle bareng gitu. Jadi secara internal memang diperbaiki juga, dari pola makan, pola hidup diperbaiki juga, vitamin whatever lah ya semuanya, dan skincare dari Skin Dewi. Dan gitu. Hasilnya luar biasa, luar biasa. Itu kalau lihat foto before afternya kayak wow, this is amazing. Interesting. Aku sangat suka bisnis yang fokusnya ke purpose. Karena di industri beauty, believe it or not, ada beberapa pemain. Aku bilang beberapa, itu pasti lebih dari satu. Satu dengan cara-cara yang lebih fokus ke marketing, branding, conversi sales daripada produknya sendiri. Ya. Dan kadang-kadang sampai menghalalkan segala cara. Terus dengan prinsip semua pebisnis juga gitu kok. Alah kayak nggak pernah curang aja, semua juga curang kok. Bisnis apa yang nggak curang? Timbangan telur aja, timbangan beras aja dicurangin kok. Dan segala macam gitu ya. Mereka bikin curang satu adalah mereka bikin before after yang diedit pakai Photoshop. Oh, oke. Ini pas aku ketemu pribadi di klinik kecantikan maupun produk, aku langsung laporin ke kan ada namanya Perdaweri, Persatuan Dokter-dokter apa anti aging, wellness dan segala macam. Aku langsung ke Prof waktu itu. Prof, coba lihat, Prof itu ketua Perdawerinya. Nih Prof lihat deh, orang awam aja ngelihat ada muka artis. Aku nggak sebut brand, tapi ada muka artis. Ini before, ini after. Udah jelas ini murni editan. Tiba-tiba nggak ada pori-pori dan segala macam. Tapi ya itu satu hal. Ya. Menurut aku itu ya itu cukup banyak lah ya aku lihat. Yang kedua, yang paling aku juga nggak kepikir kok bisa ada orang kreatif tapi ke arah yang salah gitu ya. Biasanya kan before after, mereka itu before-nya hancur, afternya jadi bagus dong. Oke. Oh, ini dibalik. Jadi mereka nyari yang before-nya bagus, yang orang yang mukanya baik-baik saja, yang mau dikontrak untuk melakukan hal-hal yang konyol-konyol seperti merubah pola makan dan mencoba beberapa produk yang membuat mereka break out. Terus jadi itu memang bukan editan, dibilang editan memang bukan. Dan itu viral di TikTok. Serius? Pas aku lihat produknya, wah ini nih. Ya walaupun maksud aku itu kreatif sih. Wow. Orang nggak kepikir gitu ya. Kan kadang-kadang ada orang yang contoh nih ya. Dia memang jerawatnya hormonal. Ya. Udah pasti dia kalau pas lagi tanggal tertentu di setiap bulan muncul. Yes. Kalau nggak di handle, nggak di calming down, itu udah breakout sendiri. Betul. Sesimpel dia pas lagi proper di foto jadi before-nya, jadi after-nya. Iya. Afternya dulu yang di take. Iya. Nah pas lagi breakout memang disengajakan buat breakout lah. Disengajakan misalkan dia udah tahu nih orang ini alergi sama Indomie. Iya. Misalnya ada yang alergi sama Indomie mukanya. Iya. Atau mie instan apapun lah, ini jadi jalan Indomie gitu ya. Ya mie instan apapun lah gitu ya. Atau lebih spesifiknya Indomie rasa rendang gitu kan. Nah terus dia makan ternyata dia muncul jerawat. Atau dia makan telur muncul jerawat atau dairy jerawat. Ya udah sengaja memang pas ini ya udah minum aja dairy so ininya jadi semua cepret. Nah ini jadi before-nya. Wow. Ya mungkin buat dia sih memang sebulan lagi juga udah sembuh lagi karena itu kan memang jerawat musiman. Yes. Cuman itu kan jadi barang jualan enak banget gitu ya. Nah dan di situ mirisnya secara garis yang lebih besar, Indonesia itu terbiasa untuk pebisnisnya hanya mau profit, jualan, omset, sales. Mereka bahkan nggak mikirin sama sekali tentang gimana caranya punya komposisi ingredients R&D yang lebih baik. Jujur deh, kita harus ngakuin skincare lokal di Indonesia maju itu sebenarnya salah satu yang mendongkrak adalah maklonnya. Karena maklonnya proper, produknya bisa punya kualitas yang lumayan oke dengan harga yang terjangkau. Sebelumnya maklonnya itu sangat, menurutku ya,
R&D-nya nggak proper. Ya karena memang maklonnya cuma bisa segitu. Ya. Ya udah permintaan pasar juga cuma segitu. Ya kualitasnya yang produk lokal ya begitu. Produk lokal semuanya juga maklon. Masa mau berharap produk lokal langsung bikin pabrik sendiri? Iya, iya, iya. Setelah aku tahu ada beberapa maklon yang fokus di R&D, dia kumpulin orang-orang kimia dari berbagai universitas dan segala macam. Nah disitulah muncul brand-brand gede. Ya oke lah, sebut aja let's say Nose Herbalindo. Salah satu yang aku tahu R&D-nya ada 15 orang. Cosmar, R&D-nya juga terkenal bagus. Dan beberapa maklon lainnya lah, Mas Moshem lah segala macam. Intinya yang fokus ke R&D. Ya. Nah itulah kenapa dengan adanya Dewi hari ini, aku tuh berharap membuat trigger buat para pebisnis di industri apapun. Buat juga fokus nggak cuman jadi trader yang hanya memperjualbelikan barang. Tapi ujung-ujungnya nanti karena kalau teknologi R&D-nya sendiri nggak berkembang di industri manapun, ya pasti kita akan jadi negara pengimpor terus. Yes. Karena kita nggak punya know-how, nggak punya teknologinya, nggak ngerti gimana cara bikinnya. Sekarang kita masuk. Cuma aja jatuhnya ya. Kita masuk ke hal yang lebih spesifik, parfum. Ya. Kamu ambil pembelajaran di tempat pertama kali parfum di dunia ada di Perancis, di Grasse ya. Keras. Aku pernah dapat informasi bahwa Indonesia itu adalah salah satu atau bahkan mungkin yang terbesar penyumbang bahan baku parfum ke seluruh dunia. Yap. Tolong diklarifikasi, informasinya betul gak? Atau kalau punya data yang lebih akurat silakan. Dan gimana sih peluang Indonesia sebagai bahan baku parfum dulu deh? Oke, sebenarnya Indonesia itu kaya banget dari tanaman-tanamannya, dan dari tanaman inilah yang menjadi bahan parfum gitu kan. Ya. Tapi not just perfume ya, actually buat bahan baku kosmetik juga gitu. It's not just perfumery sebenarnya. Tapi yes, kalau perfumery banyak banget bahan yang ambil dari sini, dan ini barang-bahan yang mahal-mahal yang dipakai di perfumery yang luxury lah gitu, seperti itu. Oke. Yes, itu banyak banget yang dari Indonesia, dan kualitasnya yang the best itu harus dapetinnya di Indonesia. Dari tempat lain nggak bagus. Ada gak satu negara di luar Indonesia yang bisa hasilin jauh lebih banyak dan jauh lebih bagus dari Indonesia untuk bahan baku parfum? Oke, kalau itu tergantung bahannya. Oke. Karena contoh misalkan, let's say tanaman yang dipakai lavender deh misalkan gitu. Oke. Lavender kan umum ya, semua orang tahu lavender gitu kan. Di Indonesia mungkin kualitas lavendernya nggak akan sebagus di Prancis gitu Oke. misalkan. Karena emang udah terkenal French lavender. Karena apa? Karena dia punya climate-nya, ketinggiannya dan segala macam. Tapi kalau let's say kita ngomong patchouli gitu, Indonesia is the best. Patchouli itu dipakai jadi ingredient parfum luxury. Oh yes, oh yes. Jadi ada gak negara yang patchoulinya lebih bagus dari Indonesia? Setahu saya nggak ada ya. It's the best here. Dan Ini banyak. kalimat Dewi dari yang belajar di Institut Parfumnya Grasse di Prancis ya. Not just patchouli, kayak contoh cengkeh gitu kan, Oke. rokok banyak gitu Oke. kan. Clove itu juga diambil minyaknya untuk perfume gitu, Oke. clove oil gitu misalkan. Nah itu juga Indonesia bagus cengkehnya, of course rokok kita di sini kan terkenal Ya. banget gitu kan. Dan masih banyak lagi kayak vetiver, kayak setahu saya oud juga ada yang banyak dari Indonesia juga. Banyak sih, banyak banget sih. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin dengan bahan baku yang segitu banyak dan berkualitasnya, industri parfum di Indonesia biasa saja? Kalau saya nggak mau lebih kasar bilang itu lesu dan hampir bobrok, karena jujur aja Indonesia cuma taunya bibit parfum yang di pinggir jalan, bibit parfum, bibit parfum. Ada sih brand-brand parfum yang sekarang muncul yang keren-keren, Humans dan segala Yes. macam. Tapi terlalu sedikit untuk konteks Indonesia dengan segitu banyak populasi. Yap. Dan segala macamnya. Banyak yang bilang ya kalah branding, kalah modal, katanya kalah modal. Tapi sebenarnya kalah apa sih kita? Sebenarnya kalahnya di teknologi dan research. Oke. Jadi banyak banget bahan, not just perfumery ya, even for skincare dan yang lain-lainnya, itu tanamannya dari Indonesia karena nggak ngerti cara mengolahnya, atau diolah tapi hasilnya kualitasnya kurang baik karena teknologi dan researchnya kurang, know-how-nya kurang. Jadi bahan tersebut diekspor keluar, diolah dari luar, dikirim balik lagi ke Indonesia, dan kita belinya mahal banget Mantap kan? harganya. Contoh nih. Ini contoh nih. Patchouli. Kira-kira doang, ini cuman kira-kira, ini kasaran pasti salah tapi ini oversimplified. Ini cuma jadi contoh. Satu botol parfum yang menggunakan patchouli, katakanlah gitu ya. Aku aja nggak tahu patchouli bentuknya apa, wanginya kayak gimana. Anggaplah ini ada namanya patchouli ya. Memang namanya patchouli ya. Satu botol ini kan butuh mungkin sekian kilogram patchouli gitu. Iya. Anggaplah kita beli dari Indonesia nih, diekspor kita beli 10.000 rupiah. Iya. Kalau kita beli patchouli bahan modalnya 10.000, itu udah jadi parfum. Jadi Iya. udah punya brand segala macam. Kalau dijual lagi satu botolnya berapa?
Wow, easily ya, itu mungkin tergantung parfumnya Ya, juga ya. ya. Kalau let's call it a Kisaran name lah, brand, misalkan name oversimplified. brand gitu ya, mungkin di 500.000 sampai 1 juta rupiah. Berarti 100 kali lipat, Lebih sih. 50 sampai 100 kali lipat Yes. daripada sekedar kita ekspor paculinya. Ya, Jadi jangan terlalu bangga ketika kita nilai ekspornya tinggi, tapi nilai ekspornya itu sebenarnya masih bahan mentah. yes. Yang kalau bahan mentahnya itu adalah katakanlah misalnya nikel dan segala macam yang mungkin pengolahannya itu lebih sulit daripada parfum. Ya. Mungkin dengan teknologi yang butuh. Tapi kan aku nggak tahu, emang sesulit itu maksudnya ngelola parfum? Yes and no. Jadi ada proses-prosesnya dan itu banyak R&D prosesnya juga gitu kan, dan ada teknologi-teknologinya juga yang untuk mengekstraksinya dengan kondisi yang tepat supaya menghasilkan kualitas yang tepat. Oke, let's say gini deh. Pak Teten Mas Duki, Kemenkop UKM, kontak Dewi. Oke. Dewi, tolong bantu UMKM Indonesia. Oke. Dikumpulin 10 ibu-ibu tidak mengerti sama sekali. Dia hanya biasanya produsen paculi, lempar ke tengkulak, tengkulak ekspor udah selesai. Oke. Dewi, butuh waktu berapa lama supaya paculi ini bisa jadi kualitas yang sama persis kualitasnya dengan yang diolah sama negara lain? Investasinya saya kasih, tapi butuh waktu berapa lama ngajarin 10 ibu-ibu ini buat bisa bikin si paculi ini diolah dengan know-how-nya Dewi untuk jadi parfum berkualitas. Wow, jujur karena saya nggak pernah mengolah bahan baku, maksudnya bikin bahan baku gitu ya. I think for me personally it will Ya. take a while karena saya harus belajar dulu nih Berapa prosesnya. panjang while-nya itu? Maybe Setahun, 2 tahun, 20 tahun, 200 tahun? 2-3 tahun mungkin. 2-3 tahun yang bisa berlaku juga bukan cuma buat paculi dong. Betul, untuk ya apapun juga. Hampir semuanya kan. Betul. Artinya kan itu bukan sesuatu yang mega proyek. No. Let's say 2-3 tahun terus ditanya, Dewi butuh duit berapa banyak sih buat bikin, kasih riset, biaya riset buat Dewi bantuin UMKM Indonesia? Wow, berapa banyak ya? Supaya aku tuh kebayang sebenarnya seberapa ketinggalan teknologi kita, lebih ketinggalan di modal duit, modal waktu, atau lebih ke modal maunya aja yang ketinggalan gitu loh. Kalau tentang Iya. investasi berapa duit? Untuk 2-3 tahun itu Kalau ngerisetin. untuk lab dulu mungkin to have a proper lab I would say sekitar 1 M lah ya, anggap Oke. to have all the lab supplies gitu kan. Tapi nanti begitu we go to production udah pasti kan udah beda lagi ceritanya Ya, gitu kalau kan. production kan nanti mass product ada yang Mass beli gitu ya. product, tapi kan mesinnya juga udah beda Ya. lagi nih. Mungkin udah bukan 1 M gitu, udah puluhan M gitu mesin-mesinnya gitu. Tapi it's not just that, bukan cuma teknologinya doang, tapi it's also the proses, disiplinnya, itunya semua tuh harus sangat terjaga. Jadi kayak saya kasih contoh ya, pas saya lagi di Gras tempo hari, kita pergi ada tour, kita picking, I think it was rose flower. Dan itu kan ada momen-momen yang sangat tepat. Jadi kayak misalkan cuman boleh di picking kalau nggak salah hari kedua setelah dia blooming. Oke, hari ketiga udah nggak boleh, hari Oke. pertama nggak boleh karena hari pertama masih terlalu kecil, hari ketiga udah terlalu mekar gitu. Dan ada jam-jamnya, Ya. nggak boleh di atas jam sekian, nggak boleh di bawah jam sekian. Jadi ada this window of time, misalkan let's call it jam 8 sampai jam 12 misalkan gitu ya. That you have to pick the flowers, nggak boleh kekecilan, nggak boleh kegedean. Harus tepat. Setelah picking harus langsung diolah, diproses karena kalau nggak udah hilang wanginya Nah, gitu. Itu you know it's something Iya. kayak gini-gininya. maksud aku dari share ini kan kita jadi terinspirasi nih bahwa sebenarnya yang mahal itu adalah know-how itunya. Betul. Yang orang itu riset mungkin udah puluhan ratusan tahun buat Betul. nemuin strategi itu. Tapi kan Betul. setelah Dewi tahu, Dewi tinggal share 1 menit, True. tinggal dijalanin. Dan orang Indonesia kalau ngomongin telaten nggak kalah. Kita kemarin ngobrol sama Koreza Arya Bima, Artisan Pro. Dia bikin bulu mata Artisan Pro. Itu ya kalau di Indonesia dia paling gede lah. Bulu mata dari zaman sebelum ada Artisan Pro, kalau ngomongin bulu mata palsu dunia, itu pengrajin nomor 1 itu Indonesia. Paling murah, Oh, wow. paling banyak, paling detail dan teliti. Sampai matanya rusak-rusak baru umur 30-40 udah matanya udah rusak karena mereka tuh sangat detail dan teliti. Dan untuk ketelitian jenis itu untuk dilakukan sama manusia biasanya bayarannya mahal banget. Di sini murah sekali. Iya, betul. Dan lebih gilanya lagi udah murah begitu,
perusahaan luar negeri ngambil tenaga kerja di sini, bentuknya adalah dikasih kerjaan, tapi setiap sebelum THR-an di PHK. Serius? Iya, itu terjadi dan akhirnya makanya Reza Arya-Bima bilang kalau digini terus Indonesia nggak bakalan maju. Ini dipermainkan. Jadi kontrak kerja selalu 11 bulan, 10 bulan. Nah, dia akhirnya kembangin lah industri itu makanya ceritanya berdiri Artisan Pro. Wow. Jadi maksudnya aku yakin untuk ketelitian asalkan orang Indonesia dilatih itu sangat canggih sekali. Oke. Kendalanya adalah mereka tuh tidak tahu harus ngapain, harus metik bunga apa, jam berapa, kapan, berapa besar, mereka nggak tahu. Mereka taunya ya cara lama aja pokoknya kalau udah mekar petik misalnya contoh lah. Tapi oke, mereka mungkin kalaupun mereka tahu itu untuk diekspor. Yes, pasti yang ya itu mereka pasti dikasih tahu lah ya nanti harus gini. Tapi buat diekspor. Betul. Nah, betul. sedangkan untuk proses diolahnya lagi jadi parfum yang berkualitas itu punya teknologi yang beda lagi. Iya. Tapi kan maksud aku itu sesuatu yang bisa dipelajarin. Betul. Ibarat kata nggak butuh 10 dewi bahkan. Satu dewi aja bisa ngajarin itu kan nggak butuh 10 dewi. Iya. Satu dewi itu bisa ngajarin itu apa yang dewi pelajarin lah dari Institut Parfum di Prancis bisa dewi ajarin. Dan itu mungkin dewi juga lakuin beberapa tahun lalu lah ya. Apa sampai sekarang? Ya, jadi memang saya ngajarin tapi bukan cara pembuatan bahan baku sih, lebih ke end produknya gitu. Jadi dengan sudah ada bahan baku yang sudah ada, gimana sih cara meraciknya supaya bisa menghasilkan produk yang baik gitu. Jadi tadi kan juga I think you mention about Maklon kan gitu. Kalau Maklon itu kan balik lagi depending on R&D mereka gitu. Kalau misalkan R&D-nya mereka bagus, then you will have a good product gitu. Tapi you're at that mercy, maksudnya kan jadi kalau mereka bikinin apa ya udah kita dapatnya aja gitu, kalau nggak ngerti ya too bad gitu kan. Nah jadi at that time tuh my idea was to empower people supaya if you have a skin problem, there's no solution out there, yaudah deh minimal bikin buat diri sendiri dulu aja. So that was the idea behind it di situ. Dan itu ide itu juga masih aku bawa sampai ke sekarang sih gitu. I think itu masih backbone-nya for us gitu ya. Apapun juga we always empower people karena tujuannya adalah so that you can have a lasting change. Jadi banyak orang tuh kan maunya ini pokoknya cepat aja deh, mau putih besok putih gitu kan, tapi it doesn't work that way gitu. Mau jerawat besok mau jerawatnya hilang, it doesn't work that way. Kalau kamu sudah puluhan tahun jerawatan dan masih nggak sembuh-sembuh juga, there is a reason gitu, there is a reason yang harus kita telusuri lebih dalam nih gitu. Jadi nggak bisa cuman kok lama banget sih, kok udah kepake kemarin hari ini nggak hilang gitu ya, you know. Tapi itulah, I think kalau tadi dibilang mindsetnya orang Indonesia itu satu masih banyak yang mau serba instan. Kedua, masih banyak itu, not saying everyone, tapi masih banyak itu yang standarnya itu masih rendah gitu. Jadi di saat melihat, kok ini kok lebih mahal ya? Oh kok ini kok standarnya lebih tinggi ya? Enggak deh gitu, kayak langsung udah shying away from that gitu. Jadi menurut aku lebih di situ sih. Sedangkan kalau misalkan karena aku growing up di luaran kayak di Singapura, di Amerika, bukannya bilang mereka lebih baik daripada kita, tapi secara standar quality tuh memang beda jauh gitu loh. Ya karena kan katakanlah sesederhana penghasilan mereka juga jauh lebih besar. Kan ada kemarin tuh ada survei, bukan survei, lebih ke data statistik tentang penurunan angka kelahiran. Penurunan apa? Penurunan angka kelahiran atau pertambahan populasi. Di 10-20 tahun terakhir sangat minim. Penurunan populasi di Indonesia. Di Indonesia. Terus ada yang nanya, apakah ini keberhasilan program KB pemerintah, keluarga berencana? Netizen pada jawab, bukan. Ini adalah keberhasilan tingginya tingkat inflasi dan susahnya biaya hidup di Indonesia membuat orang akhirnya gak mau punya anak, ya kan? Nah jadi kadang-kadang mungkin salah satunya juga karena mereka nggak ada dana, akhirnya mereka pikir udah yang penting murah. Apalagi kalau tentang instan, mereka pikir ada hidroquinone. Ya nggak bilang hidroquinone salah, cuman faktanya hidroquinone boleh dipakai berapa lama di kulit? Well, technically nggak boleh ya. Kalau hidroquinone 4% kan suka diracikin sama dokter di krim. Kalau sama dokter boleh, tapi itu pun ada jangka waktunya kan? Betul. Berapa? 2 minggu, sebulan? 1-2 minggu kali ya. Maksimal. I wouldn't use it for more than that sih. Aku punya kenalan yang pakai hidroquinone 4%, 17 tahun, tidak pernah berhenti 1 hari pun. Wow. Mukanya sih dibilang baik-baik aja. Mungkin aku nggak tahu dalamnya gimana. Tapi aku sudah berusaha membujuk terus ya orang ini, akhirnya baru beberapa waktu terakhir dia mulai lepas dari hidroquinone-nya. How was it? Mulai muncul jerawat. 1-2. Ya menurut aku kayak memang kita
seperti menurutku ya, seperti dijebak untuk terus memakai krim racikan supaya kalau kita lepas dari situ kita break out, kita jadi pakai terus sampai kita mati. Menurutku, aku sih nggak sebut mereknya. Cuman poinnya adalah kalau gitu caranya Indonesia mah nggak bakalan pinter. Orang yang ngebohonginnya juga orang-orang yang pinter. Jago-jago ya. Hah, serem juga kan. Ya dia juga baru tahu gara-gara apa, dia nanya ChatGPT. Hidroquinone boleh dipakai berapa lama? Ternyata jawabannya adalah 1-2 minggu. Maksimal 1 bulan. Dia pakaiin 17 tahun. 17 tahun pakai loh. Bayangin itu nggak pernah lepas 1 hari pun. Dia mau kemana pun, mau zaman dia masih sekolah. Tapi kok dia tahu itu ada hidroquinone karena biasanya itu nggak ditulis. It's nggak. Ya dia nanya sama dokternya. Oke. Dan dokternya ini bukan dokter owner, dokter karyawan. Terus dia nanya dan segala macam. Dan pas dia hamil juga dia nggak boleh pakai. Yes, ya nggak boleh. Betul. Nah jadi kan dia, sebenarnya awalnya gara-gara dia hamil, terus dia bingung kayak kenapa nggak boleh pakai. Iya. Ya kurang lebih begitu. Jadi kalau orang Indonesia informasinya itu sangat ketinggalan. Banyak hal yang masih banyak dilanggar dan polisi yang polisi atau pengawas yang nanganin gini ya kadang-kadang seperti mungkin terlalu sedikit mungkin jumlahnya gitu ya. Sebenarnya bukan terlalu sedikit sih, tapi ada loophole-nya. Oke. Jadi kalau hidroquinone itu memang tidak bisa di regular skincare, maksudnya ya kayak brand-brand umumnya gitu. Faktanya kan ya contoh deh yang kemarin viral. Yang ya itu udah beda cerita lagi. Iya, artinya kan itu dia Bepom. Yes. Dia bisa juga. Kok bisa? Karena gini. Artinya kan polisinya yang nggak ada. Sebenarnya bukan. Karena ini jatuhnya tuh integritas. Oke. Jadi saya kasih contoh ya. Di luaran sebenarnya nih ya kalau kita ngomong Bepom, Indonesia punya standar Bepom itu sudah bisa dibilang cukup tinggi. Oke. Actually I'm very impressed gitu sebagai Mantap, pemain. I'm very impressed gitu karena susah banget untuk kita mendapatkan Bepom di Indonesia dibanding let's say di luar negeri. Kasih contoh, di Singapura kan katanya strict, susah segala macam kan. Kalau misalkan pingin buka skincare brand, requirement mereka cuma 1, nggak boleh dikerjain di rumah. Oke, gampang, sewa ruko gitu kan atau sewa tempat, it's easy. Ya udah, that's it. Lalu step kedua, kalau udah jadi, tolong notifikasi ke ada websitenya mereka gitu. That's it. Hanya prosesnya notifikasi. Jadi cuman menginfokan aja. Seperti bayar pajak ya. Something like that. Bepom atau Bepom versinya mereka gitu ya. Kita lagi mau launching produk nih ya. Produknya namanya ini, brandnya namanya ini, isinya ini. Ini dokumen-dokumennya selesai. That's it. Nggak ada inspeksi, nggak ada ini bahannya apa, kandungan, nggak ada. Kelar. Itu di Singapura. Yang orang bilang susah ngapa-ngapain dan super strict gitu kan. Di Amerika. Bahkan kerjaan di rumah pun dulu nggak apa-apa. Sekarang kayak udah mulai berubah. Dulu nggak apa-apa. Eropa standarnya juga sangat tinggi kalau untuk kosmetik karena mereka yang paling advance. Hampir semuanya kita mengacu kepada rulesnya dari Eropa, bukan Amerika. Itu pun untuk kita launching produk, iya betul ada notifikasi dan segala macam, tapi kita harus satu employee chemist di mana mereka akan membuat safety assessment atas produk kita dan itu harus third party, nggak boleh dilakukan sendiri, ya kan. Kedua, kita harus kasih semua uji-uji yang kita lakukan, uji ini dan semua orang kerja dan mereka lampirkan data-data ujinya, lalu mereka menotifikasi lah gitu. Nah, tingkat integritas dan kejujurannya itu tinggi. Jadi yang dinotif, yang diuji sama nih barangnya nih. Itu kan negara ateis, kita kan negara beragama, nggak mungkin, jangan ngomong gitu. Tapi kita ini negara beragama, mereka itu negara free sex itu, Eropa itu ateis LGBT itu. Ya, tapi unfortunately it is like that. Jadi banyak banget. Kalau dibandingin tingkat kesulitan Eropa sama Indonesia, masih Eropa? Indonesia jauh, secara rulesnya kita mengacu pada rulesnya Eropa. Gitu kan. Tapi secara seberapa strictnya Indonesia jauh lebih strict. Nah cuman ya itu, orang Indonesia pintar nyari loophole juga. Nah, nih kalau kita ngomong dari sudut pandang yang lebih luas nih ya. Logikanya kalau kayak gitu kejadiannya, kan kayak model polisi lalu lintas aja. Sekali kena, boleh silakan nggak berintegritas, nggak sesuai yang dilaporin. Tapi sekali kena, nih bayar sanksi 50M. Atau jual aja semua aset. Ya itu kan menurutku ya, orang juga jadi takut. Ya mungkin Eropa sanksinya gede juga kali, makanya dia ya oke deh jangan deh. Ntar ini dicabut.
Terus di blacklist, nggak bisa bikin PT lagi dan segala macam, kan nggak tahu, maksudnya hukuman kan bisa banyak cara. Iya. Nah kalau di Indonesia ketahuan ada sanksinya apa sih? Cukup besar sebenarnya kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ketahuannya tergantung. Kalau misalnya ketahuannya dari BPOM, paling nggak dikejar-kejar ya. Maksudnya udah diperbaiki belum, mana bukti perbaikinya dan segala macam. Oh, Mereka kejar-kejar. lebih dikasih petua dan nasihat, Iya. diayomin ya. Iya. Bepom memang mantap. Iya. Ya, seperti orang tua. Orang tua kan gitu, kalau anaknya bandel, udah jangan bandel lagi gitu ya. Cuman kalau di Indonesia, kalau misalkan ketangkepnya bukan sama BPOM, biasanya sama polisi gitu. Oke. Misalkan. Polisi bisa nangkap juga ya? Banyak. Untuk konteks yang gini? Banyak. Tapi ya itu di mana ranahnya ya keluar duit banyak jadinya di situ. Nah, jadi aku mendukung untuk peningkatan kualitas, polisi lah yang harus turun berarti ya. Kebanyakan menggandeng gitu. BPOM, karena jumlah personel juga polisi pasti lebih banyak. Betul. Dan kalau ada polisi yang menonton saya ini ya, ini adalah celah bisnis yang luar biasa Pak. Untuk meningkatkan pajak negara maksudnya ya. Tapi ini sekarang gini, jujur aja ya, kita belak-belakan. Kita bener mendukung pebisnis. Kan founders theory tujuannya buat pebisnis. Pebisnis yang menurutku jangka panjang. Bisnis itu kan profitable, sustainable, scalable. Ini mah kagak sustainable kalau mainnya tipu-tipu. Dalam artian tipu-tipu, BPOM tapi ngandung hidroquinone. BPOM tapi tiba-tiba nanti ngandung apalagi yang, ya nama kimianya kan banyak. Hari ini bukan hidroquinone, ntar namanya lain lagi. Kita kan gampang banget digituin. Enggak ada hidroquinone. Ternyata ada kimia lain yang lebih berbahaya. Ya kita mana tahu. Tapi sedihnya gitu loh, banyak banget pebisnis itu yang pemikirannya cuma short term. Jadi kayak one time hit gitu istilahnya gitu. Oke, one time hit, viral, nanti udah nggak viral lagi, tutup, ganti brand. Sebenarnya isinya sama sih, cuman ganti guling doang gitu kan, ganti kemasan, ganti brand, naikin lagi gitu. Ya faktanya di toko oren, 3 yang paling top terjual itu kan selalu disebut ya, pemutih, Ya. pelangsing, Ya. peninggi badan. Peninggi badan. Ya, dan Oke. pembesar alat gitu ya. Oke. 4P selalu itu. Oke. Pemutih, pelangsing, peninggi badan, dan itu nilai triliunan. Dan kalau ngomongin konteks pemutih, itu no brand. Yang paling gede itu no brand. Yang jualnya itu wah, udah. Ini kan yang ketahuan di toko oren ya. Yang nggak ketahuan lebih gede lagi. Artinya sebenarnya sambil berjalan pebisnisnya makin berintegritas, polisinya makin ketat. Ya. Maksudnya gini, kalau dia nanggepin pebisnis yang bandel-bandel aja, mungkin Tapera nggak usah jalan, udah bisa bangun rumah orang miskin gitu, ya kan? Karena ini bisnis industri di beauty yang bandel ini sangat banyak. Makanya kemarin sampai viral, ya Dr. Charlie lah, sampai viral sampai ini. Oke, saya paham. Caranya Dr. Charlie kalau ngomong tuh kadang-kadang memang kontroversial. Iya. Tapi yang dia ngomong itu benar masalahnya. Iya. Dalam konteks apa? Benernya dalam konteks kok ini BPOM, sudah BPOM, kok saya cek sendiri ternyata mengandung. Dia cek sendiri di laboratorium swasta. Artinya bukan BPOM salah, tapi berarti orang yang pebisnisnya itu tidak berintegritas. Betul. Nah, tapi memang kalau konteks itu beda lagi, karena mungkin yang diserang, yang dirasanya salah kan contoh influencer. Kalau kita influencer, kita review sesuatu kan yang penting kita tanya udah ada BPOM-nya belum. Iya. Ya nggak mungkin kita ngecek juga ke laboratorium ya, selama dia udah BPOM ya kita ngomong. Ternyata kalau di dalam BPOM-nya ternyata dia nggak berintegritas, ya itu berbeda hal lagi. Tapi gitu ngomong ya. soal influencer ya, kadang influencer kesian sih gitu. Karena nih saya dapat cerita dari pihak influencernya gitu kan. Jadi ada satu influencer pertama lah ya. Dibilang boleh gak kita collab bikin produk inilah gitu misalkan. Oke, gitu kan. Karena dipikir oh ini teman lama, percayalah gitu. Lalu karena influencer, nggak semua influencer tuh ngerti. Ya pastilah. Mereka cuma taunya oh ini produk ini, oh oke, ngomongnya ini, oh oke gitu kan. Mereka ya hanya mengikuti aja gitu. Tapi ternyata setelah ditelusuri lagi, loh kok kayaknya nih nggak bener deh gitu. Tapi Maksudnya, BPOM nggak? BPOM. Nah, kok BPOM. bisa? Nah, Artinya kan nggak berintegritas bisnisnya. Betul. Jadi memang mereka sudah tahu loophole-nya nih gitu. Jadi untuk dapetin BPOM-nya nggak boleh ada kata-kata ini, nggak boleh ada ini, nggak boleh ada ini. Mereka sudah tahu. Ya udah itu kan yang dimajuin ke BPOM. Tapi kan kalau influencer kan mau ngomong kan terserah dong, boleh ngomong apa juga gitu. Betul. Kan. Jadi mereka menggunakan influencer untuk berbicara yang di BPOM mereka nggak bisa ucapkan lah gitu istilahnya. Menarik. Kayak gitu. Ini saya kepikiran ide bisnis, ya kan? Saya ngumpulin 3 teman aja, beliin semua skincare, ya kan? Semua skincare yang berbepom, saya cek di laboratorium. Kalau terbukti mengandung sesuatu antara 2, saya tanya ke dia, bayar saya sekian dan tarik produknya, atau saya lempar ke polisi. Saya dapat duit dari 2 pihak nih. Pilih aja mau yang mana.
Itu bisnis puluhan miliar sebulan ini buat saya. Lumayan ya kayaknya ya. Iya kan? Itu membantu masyarakat juga. Daripada mengedukasi capek, kita hantem-hantemin aja gitu kan. Tapi saya rasa polisi juga udah berusaha mencari. Iya, betul. Tapi masalahnya bisnis yang tidak berintegritas tuh terlalu banyak. Yes. Hari ini aku sangat seneng ngobrol sama Dewi. Jujur ya. Biasanya kalau hari ini tuh aku 5 episode Dewi. Oke. Kebayang ya. Jadi biasanya episode pertama itu adalah yang paling berat buat aku. Karena itu harus kayak memanaskan mesin otak. Tapi hari ini menurutku sangat enjoy. Bahkan sejujurnya kalau nggak dikasih kode berhenti dari durasi, kita udah hampir 1 jam, apa udah lebih malah ya. Oh serius? Iya, gila kan? Oh wow, Hah, gak berasa. hampir 1 jam, Oh, udah 50 menit ya. Jadi kalau bisa sebenarnya kita nanti kalaupun ngobrol lagi dengan topik yang berbeda, mungkin spesifik ke parfum atau apa. Tapi hari ini aku belajar banyak. Dari Dewi sendiri, silakan kalau ada key takeaways lain yang mau Dewi sampaikan ke para pebisnis. Sorry ya, ini aku barusan kepikiran sesuatu. Boleh nambah ya sebelum Boleh, kita boleh, ya? boleh. Just one last thing, karena ngomong Iya, parfum ke trigger gitu. Jadi pas tempo hari baru mulai belajar di dunia skincare ini, saya ada beli banyak bahan dari luar, dari UK lah ya. Ada satu minyak yang terkenal banget namanya kukui nut oil. Sorry? Apaan tuh? Kukui nut oil. Keren kan Kukui namanya? nut oil? Iya, namanya udah keren kan? Kukui nut Kukui oil. nut oil. Terus kalau dibaca beginilah, begitulah, bagus apa? Fungsinya apa? Contoh fungsi satu yang paling luar biasanya. Bisa melembutkan kulit lah, Oke. ada banyak vitaminnya lah, apa Oke. segala macam. Saya pikir, wis keren ini, beli gitu. Mahal kalau nggak salah. Mahalnya kira-kira berapa tuh? Satu botol 30 mili kalau nggak salah 200.000 gitu. Itu bahan bakunya doang? Bahan baku ya, 30 bukan produk mili? jadi. Yes. Set. Saya pikir, wis oke deh gitu kan, pasti bagus. Beli nih jauh-jauh dari UK kirim ke Indonesia, mahal, ongkir segala macam. Begitu saya pelajari lagi, ternyata itu minyak kemiri. Mantap. Dan kalau di Indonesia yang kualitasnya sama bagusnya berapa kira-kira? Aduh, minyak kemiri, saya dari kecil juga udah pakai minyak kemiri. Tapi buat makan kan Dewi? No, buat rambut. Oh iya iya. Itu kan iya, bisa iya. menyuburkan rambut. Terus jadi Dan kayak ternyata bisa melembutkan kulit juga ya? ampun, bisa kulit juga, rambut juga. Ya ampun, gitu kayak mau ketawa. Satu lagi nih ya. Kalau mungkin teman-teman yang di dunia demen kecantikan tahu ini. Kalau di Korea namanya CICA, cica atau Kika bacanya, nggak tahu yang mana. iya, Cica, iya, ya kan, iya, cica-cica iya, di iya. mana-mana, cica-cica. Wah, heboh. Cica-cica di dinding ya. Kalau Nggak, dicari tahu apa sih itu, bahasa Latinnya Centella acetica. Oke, Ya. apa sih itu? Pegagan. Saya lari di depan rumah juga pegagan tuh di pinggir jalan tuh semua tuh banyak tuh. Emang pegagannya sama? Sama. Tapi pintar luar negeri. Pintar Ini luar pegagan yang hanya tumbuh di United Kingdom. Oh, ini kalau ini Korea. Oh, Kalau Korea. ini Korea ya. Oh. Tapi maksudnya Indonesia tuh nggak kalah gitu sebenarnya. We have all the resources, cuman tadi aja gitu. Marketingnya kurang, mungkin brandingnya kurang, mungkin know-how-nya kurang. Ya. Gitu loh. Menurut aku kalau branding dan marketing orang Indonesia sekarang lagi rising up. Yes, itu setuju. Tapi memang masih banyak yang parah-parah gitu ya. Iya. Salah satu yang aku suka jujur aja Maudy Ayunda. Aku lagi berusaha approach gitu ya. Karena dia bikin skincare dari bahan alami buah merah Papua dan segala. iya, Aku pikir kayak, iya. wow ini keren banget. keren, Karena kan keren. kita kan kolaborasi kan. Iya. Maksudnya kita mau membuat Indonesia tuh maju. Karena kalau Indonesia maju, semua skincare herbal dan organik juga pasti ikutan maju di Indonesia. Iya. Nah, cuman kendalanya adalah di know-how-nya. Kita mau jual kayak gimana pun, mau pakai buah apapun, mau pakai biji apapun, kalau cara ngolahnya salah, kagak dapat juga itu. Betul. Nah, cara ngolahnya juga tepat. Makanya kita ketemu Dewi hari ini sangat blessing. Karena aku bangga sekali kalau orang Indonesia tuh ternyata ada yang sepinter itu dan melakukan bisnis di bidangnya untuk konteks yang ada di beauty, di parfum yang seksi yang biasanya orang-orang pinter kayak gini lari keluar. Atau seenggaknya kerja di korporasi lah. Kalau gini kan Dewi juga kasih ilmu ke orang-orang buat ya seenggaknya dia jadi berpikir bahwa jangan-jangan pegagan di depan rumah gue bisa gue bikin jadi ya seenggaknya dia berpikir lebih maju juga supaya nggak terlalu Korea minded gitu. Wah dikit-dikit harus Korea. Yes. Menarik. Betul. Dewi sendiri silakan kalau ada kita lain. Kalau kita takeaway dari aku sih mungkin buat teman-teman gitu ya, terutama yang memang lagi kepingin punya bisnis atau ada ide atau ada inspirasi,
I think just go for it sih gitu, nggak usah takut bahwa aduh nih gimana itu caranya gimana ya. Kalau mau dibilang tadi kan we talk a lot about know-how. There's a lot of know-how out there. Yang gratisan pun juga banyak. We just have to be resourceful aja and know where to look gitu kan, cari informasi yang tepat. Dan sisanya you just need to go for it and just keep going and being persistent aja ya. Yes, menarik. Podcast ini seharusnya bersama beberapa podcast lain tuh mengancam keberadaan kelas-kelas bisnis. Karena kita mengundang narasumber-narasumber terbaik, kagak ada bayarannya. Maksudnya nonton juga kagak bayar, kita nggak ada jual. Tapi kalau kalian mau ilmu lebih banyak, setelah ini daftar kelas bersama, nggak ada juga. Ya pokoknya kalian nonton ilmu dapat pulang udah. Ya bahkan saya thank you aja enggak, di netizen di komen malah biasanya Mas Adit kebanyakan ngomong, Mas Adit kakinya gerak-gerak goyang, Mas Adit ya maaf nih saya udah kurangin tapi ya maksud saya ini kan ilmu gerak ya, saya kan kadang-kadang kalau lagi excited kayak ngejahit kakinya. Nah jadi maksud saya kalau misalkan teman-teman terbantu, jangan subscribe, jangan like, jangan komen, seenggaknya bilang terima kasih dalam hati aja. Itu aja, dalam terhati bilang terima kasih gitu. Kita udah seneng. Kita jangan bilang ini nggak ada placement apa-apa, kita nggak dapat duit dari mana-mana, dan ini juga kita belum bisa dimonetize juga. Dan kalaupun nanti bisa dimonetize, berapa duit sih? 3 juta sebulan. Ini tuh bukan sesuatu yang bisa menghasilkan uang, tapi kita pengen lewat instrumen-instrumen media gini, orang Indonesia tuh makin pinter, dan angkanya jangan 3,4% mulu yang jadi entrepreneur. Seenggak-enggaknya 10-12%, kalau nggak 7% lah, 2 kali lipat dari sekarang yang jadi entrepreneur, jadi founders. Dan jangan takut untuk memulai sesuatu, karena memang bisnis tuh pasti gagal. Cuman tentang kapan aja gagalnya. Yes. Jadi kalau takut terus bikin bisnis model yang sempurna pun pasti gagal juga. Yep. Cuman tergantung kapan gagalnya aja. Tapi kan masalahnya bukan tentang itu. Tapi kalau gagal terus kita ngapain? Kita pivot kemana? Apa yang harus kita perbaikin? Yep. Maka itu ada kita di sini buat share secara founders theory dari sudut pandang yang subjektif, bahwa bahkan Dewi pun ngalamin struggle. Seenggak-enggaknya struggle untuk mengedukasi betapa sulitnya. Makanya tadi aku sebenarnya panas-panasin penonton dengan betapa berbahayanya skincare yang walaupun BPOM, tapi tetap mengandung hal-hal yang ngaco. Jadi maksudnya jangan percaya sama label BPOM, karena pebisnisnya banyak yang tidak berintegritas terhadap notifikasi BPOM yang sudah dia buat dengan benar pada mulanya, tapi setelah itu ditambahin dan segala macam. Artinya coba lebih banyak mempelajari lagi. Dan kalau ternyata kalian punya uang lebih, taruh di laboratorium kalau perlu ya kan. Gitu aja, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye folks.